Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Erik ten Hag dilaporkan memainkan peran kunci dalam putusnya hubungan antara Manchester United dan Ralf Rangnick. Rangnick sempat diharapkan melanjutkan tugasnya di Old Trafford sebagai konsultan, tetapi 2 pekan setelah musim 2021-2022 berakhir, diumumkan bahwa dia akan hengkang secara permanen agar bisa fokus menukangi timnas Austria. Pengumuman tersebut dirilis tak lama setelah Manchester United menginformasi ten Hag sebagai penerus permanen Solskjaer. Menurut ESPN, mengklaim bahwa United memutus kesepakatan dengan Rangnick setelah berkonsultasi dengan ten Hag. Gary Neville menyampaikan kritikannya kepada Manchester United dan menyebut setan merah hanya menjadi kuburan bagi para pemain. Manchester United mengalami berbagai masalah dalam beberapa musim terakhir. Musim lalu, Manchester United bahkan mengalami banyak masalah baik di luar maupun di dalam lapangan. Tak hanya itu, Manchester United juga kembali berpuasa gelar Liga Inggris sejak kali terakhir menjadi juara pada 2013. Terkait hal itu, legenda MU Gary Neville menyampaikan kritikannya pada mantan klubnya tersebut. Berbicara kepada ESPN, Gary Neville menganggap kini MU seperti kuburan untuk para pemainnya. Klub telah menjadi kuburan bagi para pemain. Secara budaya, bagi pemilik untuk mengambil dari bisnis yang berkinerja buruk adalah demoralisasi. Kiper Manchester United Dan Henderson resmi akan berkostum Nottingham Forest musim depan. Dilansir dari pakar transfer Italia Fabrizio Romano, Dan Henderson sudah sepakat untuk pindah ke Nottingham Forest sebagai pemain pinjaman musim depan sampai tahun 2023. Namun dalam klausul tersebut tak ada opsi pembelian permanen untuk sang pemain. Rencananya pengumuman akan dilaksanakan pada minggu depan. Seperti diketahui, Dan Henderson masih tak mampu untuk menggeser posisi David De Gea sebagai kiper utama MU. Hal inilah yang mendorong Henderson untuk pindah ke klub yang baru promosi ke Premier League, Nottingham Forest. Bintang Manchester United Cristiano Ronaldo dikabarkan sudah ditawarkan kepada Juventus oleh agennya Jorge Mendes. Seperti diketahui, Ronaldo gagal membawa Manchester United finish di 4 besar Liga Inggris pada musim pertamanya kembali ke Old Trafford. Pergantian juru taktik ini sudah lebih dari 1 bulan lalu. Hal inilah yang membuat masa depan Ronaldo kini menjadi tak jelas. Media Spanyol Sport mengabarkan bahwa Ronaldo bisa saja kembali ke Juventus. Disebutkan bahwa Jorge Mendes selaku agen sang pemain sudah memberikan kesempatan kepada si nyonya tua untuk merekrut sang mega bintang tersebut. Pemilik baru Chelsea Todd Boehly dilaporkan siapkan dana besar untuk datangkan beberapa pemain incarannya. The Telegraph melaporkan bahwa Chelsea telah menjanjikan Thomas Tuchel 5 pemain baru musim panas ini. Sampai saat ini banyak rumor menyatakan Chelsea telah mendekati beberapa pemain incarannya. Pemain itu sendiri diantaranya Matthijs de Ligt, Jules Koundé, Raheem Sterling, Ousmane Dembele, dan Richarlison. Pemilik Chelsea dikabarkan juga telah menyiapkan dana sebesar 200 juta pounds untuk Thomas Tuchel di bursa transfer musim panas ini. Hal ini bertujuan untuk membangun skuad yang tangguh untuk memperebutkan title Liga Inggris musim depan. Kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga menegaskan bahwa dirinya akan tetap bertahan dan berambisi untuk merebut lagi posisinya di skuad utama Chelsea. Seperti diketahui, kedatangan Edouard Mendy pada 2020 telah membuat posisi Kepa bergeser. Dan sejak saat itu, dia baru tampil sebanyak 29 kali di semua kompetisi untuk Chelsea. Penampilannya di bawah Mistar memang kurang meyakinkan selama berkostum Chelsea, sehingga klub akhirnya memboyong Mendy pada 2020 yang lalu. Berbicara kepada Marca, Kepa mengutarakan ambisinya untuk bisa merebut kembali posisinya di musim depan dengan memberikan yang terbaik di setiap kesempatan yang diberikan. Mantan penyerang Liverpool, Andy Carroll, baru-baru ini dinyatakan tidak lolos tes medis di klub juara Liga Belgia, klub Brugge. Kini, sang pemain pun berstatus tanpa klub. Dilaporkan Daily Mail, Carroll baru saja dilepas oleh West Bromwich Albion di musim panas ini. The Baggies memberikan kontrak setengah musim pada Januari lalu, namun tidak diperpanjang oleh klub. Lalu Carroll mencoba mengadu nasib keluar Inggris, tepatnya di klub Brugge, yang bulan lalu baru saja mempertahankan gelar juara Liga Belgia.
Apa daya, hasilnya tak sesuai harapan. Klub Brugge tak terkesan dengan hasil tes fisik dan mental Carroll yang dinilai tidak cukup untuk dinyatakan layak bergabung. Real Madrid dilaporkan tengah membidik bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min, sebagai target kejutan mereka di musim panas ini. Son Heung-min menikmati karir luar biasanya bersama Spurs musim lalu. Penyerang berusia 29 tahun itu menyabet gelar top skor bersama jagoan Liverpool Mohamed Salah dengan koleksi 23 gol. Dilansir dari Goal International, Real Madrid sedang membidik striker Tottenham Hotspur itu sebagai pengganti Gareth Bale yang hengkang dari Santiago Bernabeu. Namun sampai saat ini, belum jelas berapa angka yang dibutuhkan Madrid untuk menggoda kapten timnas Korea Selatan itu hengkang dari Spurs. Barcelona kabarnya sudah menyerah untuk mempertahankan Ousmane Dembele. Dilansir dari AS, kontrak Ousmane Dembele di Barcelona akan habis pada akhir Juni ini. Pelatih Xavi Hernandez sudah menuntut klub untuk mempertahankan pemain berusia 25 tahun itu. Sayangnya, Barcelona tak bisa memenuhi tuntutan gaji sang pemain demi membujuknya untuk memperpanjang kontrak. Selain itu, Barca juga dikabarkan akan melakukan pemotongan gaji untuk Dembele jika nantinya setuju untuk bertahan. Hal inilah yang membuat pihak Dembele enggan untuk memperbarui kontraknya di klub Katalan tersebut. Kini, Barcelona dilaporkan sudah menyerah dengan situasi Dembele saat ini yang tak mau memperpanjang kontraknya. Raksasa Liga Prancis dikabarkan meraup banyak keuntungan dari kedatangan Messi sejak musim lalu. Seperti diketahui, Messi memang gagal membawa PSG juara Liga Champions musim lalu. Namun, ada sesuatu yang layak untuk dirayakan dengan kehadiran Messi di Parc des Princes. Laporan Marca menyebutkan, PSG memperoleh pemasukan sebesar nyaris 700 juta euro atau sekitar 10,9 triliun rupiah. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan terbesar dalam sejarah klub dari hasil penjualan merchandise dan sponsorship. Selain pendapatan yang fantastis, Lionel Messi juga mendatangkan banyak penggemar baru. PSG kini memiliki total 150 juta pengikut di berbagai media sosial top. Mantan bek Italia Fabio Cannavaro menyarankan Paulo Dybala memilih Napoli ketimbang Inter Milan setelah hengkang dari Juventus. Rumor Paulo Dybala pindah ke Inter Milan masih santer beredar setelah sang penyerang tidak memperpanjang kontraknya bersama Juventus. Dybala akan bebas pindah ke Inter Milan atau ke klub manapun yang ia inginkan mulai akhir Juni 2022. Dilansir dari Football Italia, Fabio Cannavaro menyarankan pemain asal Argentina itu mempertimbangkan Napoli sebagai klub barunya. Ia juga menilai Napoli seharusnya mendekati Paulo Dybala mengingat dia dan Inter Milan belum menemukan kesepakatan. Bek Juventus Matthijs de Ligt dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk hengkang dari Juventus Arena. Sebagaimana dilansir dari Corriere dello Sport, De Ligt baru-baru ini menyampaikan keinginannya untuk hengkang dari Juventus di musim panas ini. Ia mengaku merasa tak puas dengan performa Juventus dalam 2 tahun terakhir. Sejatinya Juventus masih ingin mempertahankan sang pemain, namun negosiasi kontrak baru yang disodorkan belum juga menemui kata sepakat. Dengan Chelsea yang terus memantau situasi ini, ada kemungkinan sang pemain akan pindah ke Chelsea musim panas ini. Bek Inter Milan, yakni Milan Skriniar, dilaporkan sudah menyatakan minatnya pindah ke PSG. Namun Inter Milan masih belum rela pemainnya pergi dikarenakan harga yang masih belum cocok. Dilansir dari Sky Sports, Skriniar kabarnya diminati beberapa klub top Eropa. Namun sejauh ini, cuma PSG yang berani kasih penawaran tinggi. PSG sendiri dikabarkan sudah mengajukan penawaran sebesar 60 juta euro atau setara 940 miliar rupiah. Namun dari pihak Inter Milan kabarnya mau melepas sang pemain hanya dengan tebusan sebesar 80 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah. Ronaldinho dilaporkan telah tiba di Indonesia untuk berpartisipasi dalam ajang bertajuk Trofeo di Malang, Jawa Timur. Legenda sepak bola Brasil dan Barcelona itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Jumat 24 Juni 2022 sore WIB. Pria berusia 42 tahun itu kemudian memasuki mobil bersama Raffi Ahmad dan Rudy Salim.
Ronaldinho sendiri nantinya akan bergabung dengan Rans Nusantara FC untuk menghadapi Arema FC dan Persik Kediri pada Minggu 26 Juni 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang dalam ajang bertajuk Trofeo di Malang. Indonesia kini menempati posisi ke-155 dalam ranking FIFA terbaru, naik dari posisi sebelumnya. Ini tak lepas dari keberhasilan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Sebelumnya, timnas Indonesia masih menempati peringkat 159 per 31 Maret lalu. Itu berarti Indonesia naik 4 tangga setelah melakoni kualifikasi Piala Asia, menurut peringkat FIFA yang rilis hari Kamis 23 Juni 2022 ini. Adapun pada periode tersebut, timnas Indonesia meraih 2 kemenangan dengan mengalahkan Kuwait 1-0 dan Nepal 7-0. Satu laga kualifikasi lainnya berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Yordania.